Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardiana dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu gizi. Ini merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah ini. Silahkan disimak baik-baik ya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan menjelaskan mengenai outline video pembelajaran ini. Yang pertama, tentang kontrak pembelajaran. Yang kedua, tentang materi pembelajaran dalam satu semester. Lalu yang ketiga, kita lanjutkan dengan materi pembelajaran kita yang pertama. Kontrak pembelajaran kita terdiri dari 3 komponen penilaian. Yang pertama, tugas dan keaktifan senilai 40%. Lalu yang kedua, untuk komponen ujian tengah semester senilai 30%, serta komponen ujian akhir semester senilai 30%. Nah, berikut ini merupakan materi pembelajaran yang akan kita bahas pada satu semester ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran yang pertama, yaitu terkait dengan konsep dasar serta perkembangan dari ilmu gizi. Di sini pustaka yang saya gunakan yaitu buku berjudul Prinsip Dasar Ilmu Gizi dengan penulis Sunita Al-Matsir. Serta ada beberapa referensi lainnya berupa artikel jurnal serta buku lainnya. Masuk ke subpokok pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian dari ilmu gizi. Ilmu gizi ini merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Sedangkan pengertian dari zat gizi atau nutrien, yaitu ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya seperti menghasilkan energi, lalu membangun serta memelihara jaringan, lalu mengatur proses-proses kehidupan. Sedangkan pengertian dari makanan merupakan bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi serta unsur-unsur kimia yang dapat diubah menjadi zat-zat gizi oleh tubuh yang berguna bagi tubuh. Gambar di samping merupakan beberapa contoh makanan khas yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, pengertian dari pangan itu sendiri yaitu istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Bahan pangan ini bisa berupa dari bahan pangan nabati ataupun bahan pangan hewani. Nah, selanjutnya pengertian dari ilmu gizi yaitu pada zaman modern ini, pengertian ilmu gizi tidak hanya sebatas fungsi dasar zat gizi dan kesehatannya saja, tetapi sudah dihubungkan dengan kemampuan kerja, produktivitas, IQ, serta status ekonomi seseorang. Semakin tinggi status ekonomi seseorang, maka dapat dipastikan zat gizi yang ia peroleh pun akan semakin tinggi. Begitu juga
Apabila zat gizi yang dikonsumsi semakin baik, maka IQ seseorang pun juga bisa semakin tinggi. Begitu juga dengan produktivitas seseorang. Apabila produktivitasnya tinggi, maka kebutuhan zat gizinya pun akan semakin tinggi. Selanjutnya, tujuan ilmu gizi ini yaitu untuk mencapai, memperbaiki, serta mempertahankan kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan. Oleh karena itu, di Indonesia yang sekarang sedang membangun atau sedang tahap pembangunan, faktor gizi merupakan faktor yang penting. Mengingat faktor gizi ini juga akan mempengaruhi sumber daya manusia yang berkualitas. Pentingnya ilmu gizi yaitu karena manusia memerlukan zat-zat gizi sebagai zat untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Apabila kekurangan maupun kelebihan gizi dalam setiap daur kehidupan manusia akan menyebabkan masalah gizi di masyarakat. Masalah gizi dapat dilihat dengan pendekatan sistem pangan dan gizi meliputi subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem distribusi, serta subsistem kesehatan dan gizi. Selanjutnya, ruang lingkup gizi. Ruang lingkup gizi ini sebenarnya sangat luas. Yang pertama terkait dengan cara produksi pangan, lalu yang kedua terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada tahap pasca panen, meliputi penyediaan pangan, distribusi, serta pengolahan pangan. Yang ketiga, terkait dengan konsumsi makanan. Lalu yang terakhir, terkait dengan cara-cara pemanfaatan makanan oleh tubuh dalam keadaan sehat ataupun sakit. Sehingga dengan demikian, ilmu-ilmu yang terkait, yaitu ilmu agronomi, ilmu peternakan, ilmu pangan, ilmu mikrobiologi, ilmu biokimia, lalu ilmu faal, ilmu biologi molekuler, serta ilmu kedokteran. Selanjutnya di sini ada permasalahan gizi yang ada di masyarakat sekitar kita. Berdasarkan laporan gizi global atau Global Nutrition Report, pada tahun 2014, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang memiliki 3 permasalahan gizi sekaligus, yaitu stunting, wasting, dan overweight atau gizi lebih atau yang dikenal dengan obesitas. Penyebab gizi lebih atau obesitas ini yang paling mendasar yaitu adanya ketidakseimbangan energi dan kalori yang dikonsumsi dengan energi dan kalori yang dikeluarkan. Selanjutnya, permasalahan gizi yang lain yaitu gizi kurang, lalu permasalahan gizi yang lainnya yaitu stunting, di mana kondisi malnutrisi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Umumnya hal ini dikarenakan pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Biasanya stunting ini banyak terjadi pada masyarakat dengan perekonomian yang rendah. Gejala stunting ini bisa dilihat dari postur anak lebih pendek dari anak seusianya,
Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Berat badan anak rendah, lalu pertumbuhan tulang juga tertunda. Selanjutnya, perkembangan ilmu gizi. Sejarah ilmu gizi awal mulanya dari adanya pengakuan oleh seorang profesor ilmu gizi di Universitas Columbia bernama Mary Schwartz Rose pada tahun 1926. Namun sebenarnya perhatian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan makanan sudah dilakukan sejak lama. Contohnya pada tahun 400 sebelum Masehi, Hippocrates atau bapak ahli kedokteran mengibaratkan makanan sebagai panas yang dibutuhkan oleh manusia. Anak-anak yang sedang dalam tumbuh kembang membutuhkan banyak panas sehingga membutuhkan banyak makanan. Sedangkan orang tua membutuhkan sedikit panas sehingga membutuhkan sedikit makanan. Beberapa penelitian yang menegaskan bahwa ilmu gizi sudah ada sejak dulu, contohnya yaitu penelitian tentang pernafasan dan kalorimetri oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1743 sampai tahun 1794. Antoine Lavoisier mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan energi makanan yang meliputi proses pernafasan, oksidasi, dan kalorimetri. Kemudian berkembang hingga awal abad 20, adanya penelitian tentang pertukaran energi dan sifat-sifat bahan makanan pokok. Penelitian selanjutnya yaitu penemuan mineral. Pada tahun 1808 ditemukan kalsium, sedangkan pada tahun 1808 juga Boissingault menemukan zat besi sebagai zat esensial. Pada tahun 1885, Ringer serta tahun 1990 Locke menemukan cairan tubuh perlu konsentrasi elektrolit tertentu. Awal abad 20, penelitian Loeb tentang pengaruh konsentrasi garam natrium, kalium, dan kalsium, serta klorida terhadap jaringan hidup. Penemuan yang ketiga yaitu penemuan vitamin pada awal abad 20. Lalu selanjutnya penelitian tentang tingkat molekuler dan seluler pada tahun 1995. Lalu setelah tahun 1960, penelitian bergeser dari zat-zat gizi esensial ke interrelationship antara zat-zat gizi, peranan biologik spesifik, penetapan kebutuhan zat gizi manusia, serta pengolahan makanan terhadap kandungan zat gizi. Pada keadaan sekarang muncul konsep-konsep baru antara lain pengaruh keturunan terhadap kebutuhan gizi, pengaruh gizi terhadap perkembangan otak dan perilaku, serta kemampuan bekerja dan produktivitas, lalu daya tahan terhadap penyakit infeksi. Pada bidang teknologi pangan ditemukan cara mengolah makanan bergizi dengan cara fortifikasi bahan pangan dengan zat-zat gizi esensial, pemanfaatan sifat struktural bahan pangan, dan lain sebagainya. Seiring dengan meningkatnya kemakmuran penduduk, maka akan diikuti dengan perubahan gaya hidup serba modern.
Hal ini berdampak terhadap perubahan kebiasaan manusia untuk mengkonsumsi makanan serba instan dan cepat saji yang banyak mengandung bahan tambahan pangan sehingga beresiko meningkatkan kasus obesitas. Selain itu, ditambah dengan kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, tanpa disadari, di balik kebiasaan hidup modern ini, ada ancaman besar yang selalu mengintai dan menjadi pembunuh dari kelompok penyakit di dunia, yaitu diabetes mellitus, stroke, hipertensi, serta HIV. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.